Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh cedera parah hingga kaki berdarah. Pelatih Kevin Mechelen, Anda bisa lihat tulangnya. Sintayong tiba-tiba bergabung dengan klub Korea Selatan. Bagaimana kontraknya bersama Timnas Indonesia? Hai, salam olahraga, kembali lagi di channel Garuda News TV. Di sini kami akan menyajikan berita-berita seputar sepak bola Indonesia. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang ke depannya. Bek Timnas Indonesia, Sandy Walsh cedera parah hingga kaki berdarah. Pelatih Kevin Mechelen, Anda bisa lihat tulangnya. Kabar buruk lagi-lagi datang dari pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Kali ini ada Sandy Walsh yang dipastikan mengalami cedera parah. Pelatih Kevin Mechelen, Stephen Defour bahkan menyebut tulang pemain berusia 28 tahun itu sampai terlihat. Sandy Walsh mengalami cedera horor saat membela Kevin Mechelen dalam laga lanjutan Jupiler Pro League. Kevin Mechelen menelan kekalahan 0-2 dari Cercle Brugge di Stadion Alves, Belgia pada Sabtu 28 Oktober 2023. Pada laga ini, pelatih Kevin Mechelen, Stephen Defour memainkan Sandy Walsh sejak menit pertama. Namun, pemain keturunan Indonesia Belanda ini tak bisa tampil penuh hingga pertandingan berakhir. Sandy Walsh mengalami cedera parah jelang babak pertama berakhir. Insiden itu tepatnya terjadi pada menit ke-45+1. Dalam laporan yang dilansir dari media Belgia Sporza, dijelaskan bahwa pergelangan kaki kiri Sandy Walsh berdarah dan wajahnya memperlihatkan rasa kesakitan. Sandy Walsh mendapatkan hantaman keras di pergelangan kaki sehingga kaos kakinya pun berubah warna menjadi merah karena darah. Setelah cedera parah dialami oleh pemain berusia 28 tahun tersebut, Stephen Defour pun tak memainkannya di babak kedua. Kevin Mechelen dipastikan menelan kekalahan pada laga ini dan sang pelatih pun mengaku kecewa. Namun dia tak bisa berbuat banyak karena para pemain telah berjuang dengan keras. Nasib sial justru menghampiri klub yang saat ini bertengger di posisi ke-13 klasemen sementara tersebut. Bagaimana tidak bernasib sial, Sandy Walsh dan rekannya, yakni Ton Raymakers harus keluar dari lapangan karena cedera. Sandy Walsh mengalami masalah pada engkel kirinya hingga kakinya berdarah. Untuk itu, Stephen Defour mengakui bahwa timnya memang mengalami situasi yang sulit. Kami berada di situasi yang sulit dan kondisi itu sangat menyakitkan, ujar Stephen Defour sebagaimana dilansir bolasport.com dari Sporza pada Minggu 29 Oktober 2023. Kami juga kehilangan 2 pemain, ucap dia. Lebih lanjut, Defour menjelaskan bahwa cedera yang dialami Sandy Walsh ini terjadi karena benturan yang tak disengaja. Akan tetapi menurut Stephen Defour, cedera pada kaki Sandy Walsh terlihat sangat jelas. Defour bahkan mengatakan jika tulang kaki Sandy Walsh sampai kelihatan. Dalam gambar yang diperlihatkan, engkel kiri Sandy Walsh memang terlihat berdarah hingga mengharuskan dia keluar lapangan dengan bantuan tim medis. Mungkin untuk beberapa waktu manajemen pertandingan perlu mempertimbangkan ini ketika melihat gambarnya, kata Defour. Mungkin ini tidak sengaja tetapi benturan itu terjadi dan Anda bisa melihat tulang Sandy Walsh, tegas dia. Tak hanya mengungkapkan kondisi Sandy Walsh yang mengalami cedera parah tersebut, Kevin Mechelen memang sepertinya tengah mengalami kesialan. Tak hanya kalah tetapi pemain-pemain andalannya juga harus mengalami cedera seperti Ton Raymakers. Raymakers mendengar suara retak di lututnya yang mungkin merupakan cedera ligamen, tutur Defour lagi. Berita ini tentu saja menjadi kabar buruk buat Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjalani putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan menjalani pertandingan melawan Irak pada 16 November dan bakal dijamu Filipina pada 21 November 2023. Dengan waktu yang sudah mepet, kabar buruk muncul karena Sandy Walsh bisa saja terancam tidak bisa membela Timnas Indonesia.
Sintayong tiba-tiba bergabung dengan klub Korea Selatan. Bagaimana kontraknya bersama timnas Indonesia? Sebuah kabar mengejutkan datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong yang bergabung ke klub Korea Selatan Songnam FC sebagai penasehat. Kabar ditunjuknya Sintayong sebagai penasihat klub diumumkan melalui akun media sosial resmi Instagram Songnam FC pada Jumat 27 Oktober 2023. Sintayong diangkat menjadi penasihat klub Songnam FC untuk Departemen Manajemen Atlet. Songnam FC pun memperkenalkan 3 orang lainnya sebagai penasihat klub yang bertugas di sektor kerjasama luar negeri, divisi publisitas, dan dokter olahraga. Songnam FC mengadakan upacara untuk penasihat klub pada pukul 14 hari ini, tanggal 27 Jumat di rumah klub Songnam FC, tulis Songnam FC di akun Instagramnya. Bagi STY Songnam FC bukanlah tim asing karena sempat bermain selama 12 tahun pada 1992 hingga 2004. Dia sukses mengantarkan Songnam FC meraih 6 gelar Liga Korea Selatan, 1 Piala FA Korea Selatan, 1 ASEAN Club Championship, dan 1 ASEAN Super Cup. Kemudian dia juga sempat melatih Songnam FC selama 4 musim pada 2008 hingga 2012 dan meraih 1 gelar Liga Championship Asia dan Piala FA Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akhirnya terbuka soal kontraknya bersama PSSI yang sempat menjadi pertanyaan. Sintayong datang ke timnas Indonesia pada akhir 2019 dan kontraknya berakhir pada Desember 2023. Namun Sintayong membeberkan bahwa kontraknya saat ini sudah diperpanjang oleh PSSI. Awalnya kontraknya itu sampai Desember 2023, tetapi sekarang sampai Juni 2024 maka diperpanjang. Ujar STY dikutip dari akun YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat. Agenda terdekat timnas Indonesia akan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua menghadapi Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Irak akan berlangsung pada 16 November 2023, sedangkan laga kontra Filipina bakal berlangsung 5 hari kemudian. Pasukan STY pun akan berpartisipasi dalam ajang Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024. Timnas Indonesia berada di grup D Piala Asia bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Kemudian Sintayong juga akan disibukkan dengan agenda bersama Timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Dengan agenda yang cukup padat tersebut, maka supporter timnas Indonesia bisa bernafas lega karena Sintayong masih akan tetap melatih. Sudah sepakat dengan Erick Thohir atau Ketua Umum PSSI, kita akan maksimalkan, kata dia.